Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah saudara yang hari ini hidupmu penuh dengan kekhawatiran? Banyak hal yang mengkhawatirkan dalam hidupmu, baik keluarga, ekonomi, pekerjaan, masa depan, dan banyak hal yang lain yang mengkhawatirkan dalam hidupmu. Tuhan mau engkau bebas dari kekhawatiran. Itu sebabnya melalui video ini saudara, ada pesan suara Tuhan yang penting bagi setiap saudara, untuk saudara bisa bebas dari kekhawatiran dan mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Pesan suara Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari Mazmur pasal 55 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, ayat ini singkat, tetapi ada pesan suara Tuhan yang sangat penting untuk kita pahami, untuk kita lakukan, untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Hal pertama yang ditegaskan di sini adalah bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, adalah wajar kalau banyak hal yang mengkhawatirkan. Dunia penuh dengan masalah, dunia penuh dengan persoalan, dunia penuh dengan problem. Wajar kalau hati kita khawatir melihat semua situasi kondisi yang ada, yang sedang kita hadapi. Sangat wajar kalau hati kita dipenuhi oleh kekhawatiran. Dan yang Tuhan tekankan di sini adalah, ya, hidupmu mungkin mengkhawatirkan. Persoalan, beban, masa depan, semuanya mungkin mengkhawatirkan. Tetapi Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Serahkan hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam hidupmu, serahkan itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak, biarkan Tuhan campur tangan mengubahkannya. Serahkan yang mengkhawatirkan itu kepada Tuhan. Saudara, ketika kita hidup dalam kecemasan, ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, tidak ada sesuatu yang positif yang akan terjadi. Tidak ada hal yang lebih positif yang bisa kita kerjakan. Bahkan seringkali yang terjadi adalah semuanya menjadi minus, semuanya menjadi negatif. Hidup kita penuh kecemasan, kesehatan kita terganggu, pikiran kita terganggu, konsentrasi kita terganggu, semangat kita terganggu, semuanya terganggu ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Itu sebabnya firman Tuhan ini berkata, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Mungkin semua yang membuat khawatir itu masih ada di depan mata. Semua yang mengkhawatirkan itu masih nyata di depan mata. Namun demikian, firman Tuhan mau kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan Tuhan pasti akan bertindak. Dan Dia Bapa yang akan memikul segala beban persoalan kita yang mengkhawatirkan itu. Saudara, sebagai Bapa di dunia ini saja, kalau kita melihat anak-anak kita sedang
berada dalam situasi yang mengkhawatirkan, kita akan bertindak. Kita akan lakukan yang terbaik yang kita bisa. Tetapi bayangkan jika ketika kita mau bertindak, dia tidak mau ditolong. Dia tidak mau menyerahkan bebannya. Dia tetap pegang erat beban itu. Dia tidak mau melepaskan beban itu. Tentu saja kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bebannya bisa terlepas, bebannya bisa kita tanggung hanya jika dia mengizinkan beban itu kita tanggung, dia menyerahkan beban itu kita tanggung. Demikian juga Tuhan, saudara. Dia Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Ketika melihat kita dipenuhi oleh beban kehidupan, Tuhan mau bertindak. Tuhan mau campur tangan. Tuhan mau menolong. Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Hanya yang menjadi masalahnya, apakah kita izinkan dia bekerja? Apakah kita izinkan dan kita serahkan segala beban, segala kekhawatiran itu kepada dia? Seringkali, saudara, Allah tidak bertindak bukan karena dia tidak mau bertindak. Allah tidak menolong bukan karena dia tidak mau menolong, tetapi kita yang tidak memberi kesempatan bagi Tuhan untuk menolong kita. Kitalah yang seringkali tidak memberi kesempatan bagi Tuhan untuk bertindak, menyatakan mujizatnya, mengangkat segala beban persoalan kita. Itu sebabnya hari ini biarkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup saudara. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan kalimat selanjutnya, saudara, dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Lihat, saudara, jelas bahwa ketika ada tindakan untuk berserah kepada Tuhan, maka tindakan dari Tuhan akan segera nyata, yaitu pemeliharaan Tuhan. Dia memelihara engkau. Adakah saat ini engkau membutuhkan pemeliharaan Tuhan? Dengar, saudara, Dia akan menyatakan pemeliharaannya yang luar biasa dalam hidupku, dalam hidupmu, ketika kita bersama-sama menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengalami banyak sekali peristiwa, keadaan di mana Tuhan menyatakan pemeliharaannya yang dahsyat dan luar biasa. Ketika aku percayakan hidupku kepada Tuhan, aku menyerahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Saat itu, saudara, orang tua saya tidak membiayai saya lagi. Sekalipun saat itu saya masih sangat muda ketika saya merintis gereja. Umur saya baru 19 tahun. Dan organisasi saya juga tidak memberi jaminan bulanan, tidak memberi apa-apa. Artinya, saudara, hanya bertindak dalam iman, dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidupku. Tuhan pasti akan mencukupkan. Kalau dipikirkan, saudara, maka saya mungkin tidak akan bertindak, karena di sana ada begitu banyak pertanyaan. Siapa yang akan memberi aku makan? Bagaimana nanti? Apa yang akan kumakan? Tetapi luar biasanya, saudara, saat saya merintis, Tuhan mengutus satu keluarga yang setiap pagi menjadi pemelihara bagi saya. Setiap pagi mereka memberikan makanan bagi saya. Setiap malam juga mereka memberi makanan bagi saya.
Makanan pagi yang mereka beri cukup untuk makan pagi dan siang, malamnya diberi lagi. Itu terus terjadi sampai sekitar 4 tahun, di mana Tuhan merasa aku sudah bisa hidup dari pelayanan. Kalau kubayangkan itu, saudara, maka betapa dahsyat Tuhan yang mengatakan bahwa ketika aku dan saudara memberi dan menyerahkan segala hal yang mengkhawatirkan kepada Tuhan, firman Allah berkata bahwa Dia akan memelihara kita. Sudah begitu banyak bukti pemeliharaan Tuhan yang kualami. Sudah begitu banyak bukti pemeliharaan Tuhan yang aku lihat di depan mataku. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika engkau menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memelihara engkau. Tuhan pasti akan memelihara engkau. Dia tidak biarkan engkau. Dia Bapa yang memperhatikan hidupmu, dan Dia pasti akan memelihara engkau. Lalu kalimat selanjutnya dikatakan di sini, saudara, bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, saya belajar dalam hidup ini, dalam pengiringan akan Tuhan, bahwa ada hal yang begitu penting bagi Tuhan. Apa itu? Proses. Saya melihat bahwa Tuhan seringkali mengizinkan satu proses terjadi. Tuhan seringkali mengizinkan satu proses yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Tetapi pada akhirnya, ketika kita jalani prosesnya dengan benar, pada akhirnya Tuhan bertindak. Pada akhirnya Tuhan campur tangan. Demikian juga, saudara, di sini dikatakan bahwa tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Artinya apa? Ada waktu Tuhan mengizinkan beban persoalan itu, masalah itu, badai itu menerpa. Tetapi dikatakan di sini tidak selama-lamanya Dia izinkan itu terjadi. Tidak selama-lamanya Dia izinkan proses itu terjadi. Di sini dikatakan tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Orang benar. Artinya apa? Jika di dalam prosesnya kita tetap hidup dalam kebenaran, maka Allah akan bertindak. Maka Allah akan campur tangan. Maka Allah akan menyatakan kuasanya, mujizatnya, ketika kita tetap melangkah hidup benar saat proses berat sekalipun kita alami. Kita tetap melangkah hidup benar saat proses berat menerpa, badai berat menerpa hidup kita. Itu sebabnya, saudara, hiduplah terus dalam kebenaran sekalipun berat bebanmu saat ini. Hiduplah terus dalam kebenaran sekalipun banyak yang mengkhawatirkan di dalam kehidupanmu. Saudara, pesan suara Tuhan bagi saya dan saudara hari ini adalah bahwa Tuhan pasti akan memelihara saya dan saudara. Tuhan pasti akan bertindak. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita, mengubah segala sesuatu, menyelesaikan segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan kita. Yang menjadi bagian kita supaya Allah bebas bekerja, Allah bebas campur tangan dalam hidup kita, bagian kita adalah serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Apapun yang menyebabkan engkau khawatir, serahkan itu kepada Tuhan. Dan tetaplah hidup dalam kebenaran apapun proses yang engkau jalani, apapun proses yang Tuhan izinkan
engkau hadapi, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Maka engkau akan melihat Tuhan bertindak, maka engkau akan melihat Tuhan campur tangan di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan saudara, biarlah pesan suara Tuhan ini menguatkan kita untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk tetap hidup dalam kebenaran apapun kondisi kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah pesan suara Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Saya mau berdoa kepada setiap saudara saat ini, biar saat ini saudara dikuatkan, saudara diteguhkan, saudara mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan, renungan pagi, renungan saat teduh yang telah meneguhkan mereka saat ini, di mana pesan firman-Mu telah kami renungkan bersama, bahwa Engkau Allah memelihara kami, Engkau Allah yang tidak akan tinggal diam, Engkau Allah pasti bertindak ketika kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, ketika kami menyerahkan segalanya dan tetap hidup dalam kebenaran apapun kondisi dan keadaannya, maka Engkau akan bertindak. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup mereka, ajar mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepadamu, dan ajar mereka tetap hidup dalam kebenaran apapun badai yang sedang mereka hadapi saat ini. Biarlah pesan suara Tuhan ini, renungan pagi ini, saat teduh ini, menguatkan, meneguhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, hamba serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya renungan pesan suara Tuhan, renungan pagi saat teduh ini telah memberkati setiap saudara. Kalau saudara merasa diberkati saat ini, silakan bagikan renungan ini kepada banyak anak Tuhan yang lain, supaya banyak orang diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberi persembahan syukur untuk menopang kami dalam pelayanan media sosial ini, silakan lihat di bawah video ini. Di sana didaftarkan nomor rekening, di mana ke sana saudara bisa memberi persembahan syukur saudara untuk menopang kami di dalam pelayanan media sosial ini. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.